Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Tabi pun. Ya Ya pun. pun. Oke, kembali lagi bersama saya Ren Effendi dalam Skansa Podcast. Dan pada kesempatan kali ini saya kedatangan bintang tamu yang luar biasa, spesial, cantik. Wah, dari kota metro. Asli metro nggak nih? Bandar Lampung. Bandar Lampung ternyata. Impor. Iya, impor dari Bandar Lampung ke metro ya. Beliau ini salah satu pegawai di BTPN Syariah. Pasti penasaran kan apa itu BTPN Syariah dan bagaimana proses bekerjanya di BTPN Syariah. Langsung saja kita tanya narasumber kita. Mungkin boleh kenalan dulu dengan Kak siapa? Oke, terima kasih. Perkenalkan semuanya, saya Della, tim resourcing BTPN Syariah. Jadi kalau saya sendiri berkantor di Bandar Lampung ya Kak. Oh jadi di Bandar Lampung Mm-mm. ini? Di Bandar Lampung, dari Bandar Lampung baru saya ke daerah-daerah gitu. Saya khusus di bagian resourcing, jadi untuk penerimaan karyawan nanti akan banyak ketemu sama saya. Ya, Resourcing, khusus gitu. penerimaan karyawan. Betul sekali. Ya, jadi kalau misalkan teman-teman yang mungkin tertarik untuk menjadi bagian dari BTPN Syariah, langsung ketemu sama Mbak Della ya. Boleh. Khususnya untuk wilayah di Provinsi Lampung. Kalau mau di Jawa, Kalimantan juga bisa saya salurkan gitu. Oh, Karena kebetulan jadi BTPN Syariah itu udah di seluruh Indonesia Kak. Jadi misal rekrutmen di sini pengen penempatan di Jawa, it's okay. jadi nanti bisa dengan Mbak Della nih. Bisa dong. Seperti itu. Oke Mbak, ini mungkin kita lebih perjelas dulu apa sih sebenarnya BTPN Syariah. Karena kalau yang saya tahu ini kan BTPN aja nih, BTPN konvensional. Nah kalau BTPN Syariah ini apa sebenarnya? Oke, baik. Mungkin saya cerita sedikit sejarahnya ya Kak ya. Jadi dulunya kita itu unit usaha syariah milik Unit Bank usaha BTPN syariah. konvensional. Oh bagian dari BTPN Bagian dari konvensional. BTPN konvensional. Hingga akhirnya kita melebur dan memisahkan diri. Kita melebur dengan Bank Purbadinatra di tahun 2014 dan memisahkan diri menjadi unit sendiri yang berdiri tegak sebagai BTPN Syariah gitu. Jadi saat ini BTPN Syariah itu sudah TBK ya, artinya sudah TBK. berdiri sendiri gitu. Dan untuk kita sendiri nih kebetulan 14 Juli ulang tahun nih Kak. 14 Juli nih? Ke-10. Waduh, Ya, bentar lagi nih. diresmikan 14 Juli 2014, insya Allah ke-10 tahun Berarti ini. bakal ada sesuatu yang spesial nih ya di BTPN Insya Syariah. Allah, ditunggu saja ya. Jadi itu ya, jadi BTPN Syariah ini awalnya bagian dari BTPN konvensional yang Betul. kemudian berdiri sendiri Merger. di tanggal 14 Juli, Betul. 10 tahun yang lalu ya? 2014, 10 tahun lalu. 2014, luar biasa. Nah untuk BTPN Syariah sendiri ini kalau di Metro sendiri ini berarti unit ya? Unit. Unit. Cabangnya ada di? Kantor cabangnya itu ada di Bandar Lampung. Di Kantor Jalan cabangnya Jenderal di Bandar Sudirman. Lampung dan kemudian pusatnya ada di Jakarta, di di Kuningan. Jakarta, di Kuningan. Betul. Berarti Di Menara BTPN kalau teman-teman mau Menara main. BTPN. Nah untuk BTPN Syariah ini gimana nih? Kira-kira ada program-program apa nih? Apakah sama dengan BTPN konvensional atau beda nih dengan BTPN konvensional? Karena kan ada label syariahnya nih. Oke, baik. Kalau beda dengan konvensional tentu berbeda ya. Jadi kalau di konvensional kan lebih fokusnya pada pengelolaan pensiunan ya, gitu. Bank Tabungan Pensiunan Nasional. Gitu ya. Kalau BTPN Syariah kita fokus pada pemberdayaan perempuan Kak. Pemberdayaan perempuan. Khususnya pelaku UMKM gitu. Jadi kita kasih pembiayaan kepada pelaku UMKM untuk mengembangkan usaha atau membangun usaha yang belum terbentuk nih, tapi pengen punya usaha, itu kita bantu dan kita berdayakan gitu. Jadi kita fokusnya pada hal itu ya Kak. Terus kalau di BTPN Syariah sendiri kan syariah ya, tentu kita menggunakan akad-akad dan ketentuan sistem syariah, betul. Kita juga diawasi oleh OJK dan Dewan Pengawas Syariah. Jadi insya Allah sudah sesuai SOP-nya. Oh jadi seperti itu ya. Jadi ini BTPN Syariah ini hanya berkonsentrasi untuk pembiayaan UMKM ya? Iya betul. Untuk nasabahnya sendiri wajib perempuan? Perempuan. Wajib perempuan? Wajib perempuan. Jadi pelaku usaha UMKM wajib perempuan? Nggak cuma nasabahnya aja Kak. Jadi di BTPN Syariah itu kita memang fokusnya pada pemberdayaan perempuan ya visi misinya. Karyawannya pun 95% perempuan. Karyawannya pun sampai perempuan juga? Iya. Waduh, kualifikasinya itu perempuan pertama. Ini adalah kabar gembira nih buat teman-teman yang ada di luar sana yang mungkin tertarik untuk menjadi bagian dari BTPN. Kalau nanti ada rekrutmen nih pasti yang direkrut adalah perempuan. Ini mohon maaf nih untuk teman-teman yang laki-laki ya. Mungkin bisa nih ke
BTPN Mhm. konvensionalnya gitu. Iya, Karena yang betul. BTPN Syariah ini dikhususkan untuk teman-teman yang Perempuan. perempuan. Jadi benar-benar eh, lembaga ini dibuat memang untuk memberdayakan Memberdayakan perempuan perempuan. seperti itu. Luar biasa banget. Terus kemudian terkait dengan ini kan kalau unitnya ada di Metro ya. Mhm. Berarti kalau Mbak Dela di Bandar Lampung berarti di Metro ada sendiri karyawannya? Ada. Jadi, kita itu untuk di Lampung ya, pusatnya atau kantor cabang di Lampung itu hanya satu di Bandar Lampung di Enggal. Kantor cabangnya Nah, satu. Lampung sendiri punya 78 unit, Kak. 78 unit. 78 Wah, unit ini banyak sekali. betul, tersebar dari, Mesuji sampai ke Lampung Selatan, pesisir barat itu kita ada semua. Jadi, teman-teman yang di Lampung itu nanti bisa milih penempatannya mau di mana, sesuai dengan kesediaannya kamu, gitu. Atau misal mau ke Jawa juga kita bisa, gitu. Dan tentu juga disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan, gitu Ya, ya, Kak. Jadi tentunya banyak pilihan untuk penempatan nanti ke depannya. karena memang nggak setiap hari kan butuh karyawan. Pasti Betul. mungkin ada jenjang bulan atau tahunnya seperti itu. Mhm. Karena kan nggak mungkin tiba-tiba rekrutmen selalu. Mhm. Kalau rekrutmen terus berarti aduh gimana nanti Mhm. membiayakannya? Tapi kalau kita itu untuk open recruitment itu kita selalu buka ya, Kak, ya, di link kita itu Selalu buka. selalu buka registrasi CO34, Bitly registrasi CO34. Kenapa? Itu nggak langsung diproses juga, Kak. Jadi kadang gini, kita itu menyediakan namanya pipeline buffer. Hmm. Misal ketika nanti, kita tuh setiap minggu kan ada masuk kebutuhan ya, Kak. Misal ada masuk kebutuhan untuk daerah metro nih, Ya. saya nggak pusing cari rekrutmen lagi, saya sudah punya. Karena udah punya stoknya, Iya, punya sudah punya datanya. data stoknya. Nanti saya tinggal tawarin, "Kamu siap di sini? Nah, Oke, ayo kita." Jadi pemenuhan kita bisa cepat dan teman-teman juga yang sudah daftar di kita, penyerapannya, pengaplikasian pekerjaannya nanti lebih cepat, oh tuh gitu. jadi buat teman-teman yang mungkin tertarik ya, Mhm. bisa nih ya, mungkin bisa tanya-tanya dulu ya, Mhm, tanya-tanya dulu. boleh. Ada sosial medianya? Hubungin ke WhatsApp saya Oh aja, di heeh, WhatsApp-nya bisa langsung. 0822 7883 5575. Nah itu tuh buat teman-teman yang pengen tahu tentang BTPN Syariah bisa langsung Mhm, hubungi Kak Dela di nomor yang tadi disebutin oke. tuh. Atau ada juga website btpnsyariah.com. Nah itu juga tuh. Oh, terkait dengan unitnya tadi ada 78 unit, itu Betul. tersebar di seluruh Provinsi Lampung. Mhm, Kalau di Metro sendiri ada berapa unit nih? 1, Ada satu 1. unit. Mhm. Mungkin karena lokalnya yang Mhm, nggak terlalu luas nggak ya? terlalu luas, tapi di sekitaran metro juga banyak. Kayak di Pekalongan itu ada yang di sekitar-sekitar metro, gitu. Jadi, memang mungkin ada beberapa bagian yang ikut ke, Kabupaten sekitarnya, lain ya? ya kayak ke Punggur gitu. Nah untuk UMKM-nya sendiri nih, Mhm, kalau di Metro nih udah berapa UMKM yang dibantu atau mhm, berdayakan oleh mhm, mhm. BTPN Syariah? Kita mungkin sebutnya pelaku usaha ya, Kak, karena Pelaku usaha ya? sebenarnya nggak semuanya UMKM, ada juga kayak, pertanian, industri Oh pertanian, itu juga pertanian kita juga bisa? bisa, eee, melakukan pembiayaan. Kalau berapa banyaknya, wah banyak banget, Nggak Kak. kehitung ya? Nggak, saya sih nggak ini ya, nggak, karena teman-teman di lapangan itu kerjanya juga cepet, sat-set gitu. Mungkin hari ini ada 1.000, besok bisa jadi 1.200 gitu. Jadi Bisa sampai banyak langsung 1.000, wah luar banyak biasa banget. banyak Jadi sekali. memang tapi ini yang khusus perempuan aja ya, Betul. pelaku-pelaku usaha yang perempuan. Kalau di pertanian juga yang Pertanian khusus juga seperti itu, perempuan untuk juga? pengajuannya perempuan. Seperti itu. Jadi buat teman-teman yang di rumah nih, misalkan ada keinginan kalian punya UMKM atau punya usaha yang mungkin bingung Mhm, cari pemodal atau investor, bisa langsung kunjungi BTPN Syariah. Insya Allah nanti dibantu ya betul dengan sekali, sistem syariah gitu. Jadi tentunya. benar-benar secara adil lah ya. Akadnya menggunakan akad syariah, Kak. Akadnya menggunakan akad syariah. Tuh luar biasa kan. Terus Kak Dela sendiri ini berarti bertempat tinggal di Bandar Lampung. Mhm, Berarti aktivitas kantor di Bandar Lampung. betul. Terus kemudian ini kalau misalkan ada rekrutmen semacam ini, Mhm, harus ke Metro, harus mungkin nanti ke Musuji atau kemana mana ini, mhm. eee, gimana nih prosedurnya, prosesnya? Oke, kalau memang untuk daerah yang mungkin sulit bukan sulit dijangkau ya, agak terlalu jauh dijangkaunya dan mungkin kebutuhannya tidak terlalu banyak gitu ya, mungkin sekitar Mesuji gitu, biasanya kita nggak adain offline. Kebetulan hari ini kan kita offline nih di SMK Offline, iya Negeri 1 benar. ya, eee, kita juga ada seleksi online gitu. Jadi Seleksi untuk online. teman-teman yang jauh yang memang tidak, terjangkau untuk hadir di lokasi offline kami, itu kita ada juga seleksi online. Silahkan daftar di link
bit.ly registrasi CO34. Itu nanti pasti akan kita proses. Seperti itu. Terus kemudian ini kan walaupun ini di Lampung, tapi ini kan bagian dari yang tadinya pusat ya di Kuningan itu. Nah, Betul. berarti ini ada kerjasama ya antara BTPN Syariah yang di Lampung dengan BTPN yang tersebar di seluruh Indonesia. Tentu kita Terus berarti terintegrasi. kemudian gini, misalkan saya ini orang Metro, terus kemudian saya punya keluarga di misalkan saya perempuan nih, punya keluarga di Jawa, terus kemudian saya daftar untuk bekerja di sana bisa? Bisa dong. Bisa. Bisa. Wah, tuh. Jadi kesempatannya luas banget ya, bisa terjangkauannya juga luas banget. Jadi teman-teman misalkan juga teman-teman yang di luar provinsi juga ya bisa masuk ke dalam. Kakak kalau mau ke Kalimantan juga bisa. Bisa. Kalimantan jauh sekali ya, harus berhari-hari. Terus kalau teman-teman di Lampung nih, Iya. emang home base-nya di Lampung, pengen penempatan di Jawa Barat misalnya, karena untuk saat ini memang kita lagi banyak kebutuhan tuh lumayan Kebutuhannya banyak di Jawa Barat. gitu ya. Itu tiket pesawatnya nanti dibiayain, Kak. Tiket pesawatnya dibiayain. Ongkos dari bandara ke lokasi kerja dibiayain. Tapi itu sebelumnya harus diterima dulu ya? Iya tentu dong. Tentu menjadi karyawan Ikut tahap seleksi dulu. tekan kontrak dulu ya. Jadi betul. tidak kemudian nanti ini yang terjaring dari Metro segini mau ikut tes di sana. Oke, enggak ya. Oh ya, untuk ininya persyaratan klasifikasinya harus seperti apa nih untuk menjadi karyawan kalau di BTPN Syariah? Oke. Kalau untuk klasifikasinya yang pasti pertama perempuan ya, Kak. Harus perempuan. Usianya 18 sampai dengan 34 tahun. Yang pasti harus suka pekerjaan di lapangan. Suka pekerjaan di lapangan. Karena kita nanti akan lebih banyak kerjanya di lapangan dan suka bersosialisasi dengan orang banyak. Apalagi nasabah kita kan ibu-ibu ya. Iya. Ibu-ibu itu kan agak tricky ya. Terus juga bisa bawa sepeda motor manual karena nanti dikasih fasilitas juga nih. Fasilitasnya itu sepeda motornya manual dan punya SIM C. Tapi kalau sepeda motor SIM C itu nanti bisa menyusul setelah interview, masih banyak waktu untuk belajar. Kalau saya sih yang penting orangnya mau ya, Kak, mau belajar. Harus mau dulu ya. Harus mau belajar. Benar banget, karena memang nantinya ini pasti tipe orang yang harus nih nasabahnya harus yang benar-benar humble juga ya, karena kan nanti berhubungan dengan masyarakat, dengan ibu-ibu tadi khususnya ya, karena memang banyak pelaku usaha ini kebanyakan ibu-ibu. Terus kemudian kalau dan harus beragama Islam ya? Enggak harus beragama Islam? Enggak harus. Non-muslim juga bisa. Teman-teman di luar sana tuh pasti akhirnya terjawab nih kan, mungkin dia rasa aduh ada label syariahnya nih, berarti ini harus muslim nih gitu. Tapi ternyata enggak ya? Enggak, bebas untuk siapapun pelaku usaha dan khususnya untuk siapapun khususnya perempuan. Nah, kalau kemudian untuk yang nasabah nih, nasabahnya kan tadi adalah pelaku UMKM dan perempuan. Ada syarat lainnya enggak? Syarat-syaratnya itu sebenarnya banyak ya, Kak ya. Tentu kan kita juga ada tahap survei. Kita tuh tanpa agunan ya, Kak. Oh, gitu. Jadi tidak ada jaminan apapun untuk itu. Cuma kita ada tahap survei. Banyak faktor yang perlu dinilai. Karena kita syariah juga ada beberapa usaha yang memang mungkin lebih ke mudorot ya, kayak hiburan malam, penjualan minuman keras kan kita tidak bisa berikan pembiayaan. Itu nanti ada klasifikasinya sendiri dan akan disurvei oleh tim kami. Gitu. Seperti itu. Jadi memang pelaku-pelaku usaha ini yang bakal jadi nasabah ini adalah pelaku-pelaku usaha yang memang sudah sesuai syariat ya. Jadi tidak bisa sembarangan. Iya, ada tahapan survei tentunya. Terus kemudian kalau misalkan dia pemilik usaha makanan nih, apakah harus memiliki sertifikat halal dulu nih baru nanti bakal dibiayain? Baiknya sih iya ya. Tapi enggak, itu tidak masuk dalam persyaratan. Tidak masuk dalam persyaratan. Tapi mungkin nggak nanti dari BTPN Syariah ini juga membantu untuk dia menerbitkan sertifikat syariah? Kalau untuk kedepannya ya itu dari manajemen ya pastinya ada hal tersebut terfikirkan. Tapi untuk kapannya kita nggak tahu ya. Tapi tim-tim kita itu sudah tahu kok gimana caranya menerbitkan sertifikat kemana syariah. Gitu, gitu ke siapa udah tahu gitu. Kira-kira kemana gitu kan, karena setahu saya juga sekarang MUI lagi gencar-gencarnya ya untuk pelaku-pelaku usaha F&B itu punya sertifikat halal. Iya benar gitu. banget, karena memang kita ketahui ya di negara-negara di luar Indonesia saja sekarang banyak pelaku-pelaku usahanya sudah berlabelkan syariah gitu. Karena memang ternyata usaha-usaha semacam makanan-makanan ini kalau tidak ada label syariahnya memang ternyata peminatnya lebih sedikit gitu. Jadi memang Indonesia ini memang harus ya gitu. Terus kira-kira untuk
program-programnya yang mungkin nggak sih ada untuk kayak beasiswa Mm-mm. atau apa sebagainya. Mm-mm. Misalkan pelaku usahanya itu masih mahasiswa nih, Mm-mm, mm-mm. gitu, atau pelaku usahanya masih anak sekolahan gitu. Mm-mm. Kira-kira ada nggak mungkin benefit-benefit lain gitu Oh, untuk oke, baik. nasabah? Ini dalam sisi nasabah dulu ya Kak ya. Iya. Kan kita ada juga yang untuk nasabah, ada juga yang untuk karyawan. Oh, untuk karyawan juga ada? Tentu, lebih banyak bahkan gitu ya. Jadi alhamdulillahnya selama saya bekerja hampir 6 tahun ya di BTPN Syariah itu perusahaan ini sangat memikirkan baik dalam sisi nasabah ataupun karyawannya. Kalau untuk nasabah sendiri, banyak mimpi yang sudah diwujudkan oleh perusahaan. BTPN Syariah itu kasih benefit untuk nasabah-nasabah yang memang potensial itu diberangkatkan umroh gratis Diberangkatkan setiap tahun. umroh. Wah, Ya, dari Masya ujung Allah. kaki sampai ujung kepala, uang saku, paspor semua dari BTPN Syariah. Dari BTPN Syariah. Setiap tahun satu pesawat full, itu bukan pesawat kecil ya, yang kapasitas 300 sampai 400 orang, itu isinya nasabah dan karyawan BTPN Syariah. Gitu, itu Masya selalu Allah. rutin. Insya Allah kalau di tahun ini nanti akan berangkatnya di akhir tahun. Di akhir tahun Di untuk akhir tahun. diumrohkan. Untuk Ini untuk diumrohkan. seluruh Indonesia ya? Seluruh Indonesia. Nasabah dan juga karyawan Iya, BTPN betul. Syariah. Aduh, luar biasa. Untuk karyawan yang terpilih ya. Karyawan terpilihnya ini. Terus juga kita ada program bantuan renovasi rumah. Jadi kan rumahku surgaku, mungkin teman-teman atau kakak sendiri udah kerasa ya, ketika kita capek kegiatan luar, punya rumah yang nyaman bisa jadi sedikit melunturkan lah ya energi negatif dari luar ya. Kita juga ada program renovasi rumah untuk nasabah yang memang membutuhkan, terutama yang korban-korban bencana ya, kayak banjir dan lain-lain. Terus juga kita ada beasiswa pendidikan. Beasiswa pendidikan. Betul, untuk anak-anak nasabah yang memang berprestasi. Tapi balik lagi ya, saya tuh kadang kalau interview karyawan tuh, Kak saya mau kuliah, tapi nggak memungkinkan orang tua kita, gitu ya. Mereka minder karena mereka tahu orang tuanya punya keterbatasan. BTPN Syariah kasih beasiswa pendidikan juga untuk anak-anak nasabah yang memang berprestasi. Itu di UT. Di UT. Di UT. Kenapa? Karena kita nggak menutup kemungkinan ya, kayak namanya kuliah itu kan biayanya banyak ya, print dan lain-lain. Jadi kalau misalnya si anak-anak nasabah ini masih mau sambil kerja untuk mendukung menyokong pendidikannya secara mandiri, itu masih bisa dimungkinkan. Masih bisa dimungkinkan gitu, kita kasih beasiswanya di UT. Masya Allah, luar biasa banget ya. Jadi BTPN Syariah ini benar-benar memberi pemberdayaan banget gitu, memberi manfaat banget untuk bahkan sampai anaknya para nasabah ya, yang mungkin berprestasi untuk nantinya dikuliahkan. Betul. Wah, luar biasa banget. Ini saya jadi tertarik nih ya. Saya belum punya istri, tapi mungkin nanti kalau sudah punya istri, saya minta istri saya jadi salah satu nasabah gitu. Karena saya juga pelaku usaha, saya juga punya sebuah bisnis kecil-kecilan, makanan ringan, dan ya nantinya kedepannya pengennya ini nanti bisa menjadi salah satu makanan ringan yang besar nanti di Kota Metro khususnya gitu. Gak kalah juga untuk karyawannya loh Kak. Oh, karyawan, nah iya nih. Juga. Karyawannya gimana nih benefitnya? Untuk benefit ya, menurut saya sih lumayan oke sih. Benefitnya gaji yang pasti UMK di arah penempatan masing-masing ya. Terus kita juga ada namanya insentif. Insentif itu tergantung dengan pencapaian masing-masing. Ini tambahan berarti ya? Tambahan. Ya. Insentifnya ada 3 macam. 3 macam? Insentif per bulan, insentif per 6 bulan, sama per 12 bulan. Itu tergantung dengan kinerja. Kalau kamu berprestasi, misal kamu best performance, best productivity di bulan itu, dapat lagi hadiah cash reward 500.000 sampai dengan 1 juta. Istilahnya hadiah lah karena kamu juara 1 gitu ya. Terus THR-nya 2 kali upah. 2 kali upah untuk THR hari raya ini? Hari raya, betul, hari raya Idul Fitri ya. Terus juga kamu juga akan dapat fasilitas kesehatan tuh nggak cuma BPJS. BPJS kan pasti ya dari pemerintah ya. Kita ada juga Afifa dari Astralife untuk rawat inap gitu. Jadi ada double cover untuk kesehatan. Asuransi jiwa, kecelakaan itu pasti ada. Layanan telemedicine kayak penggunaan Halodoc ya yang online tuh bisa gratis. Layanan psikologis, beasiswa juga untuk karyawan. Jadi karyawan itu akan dikontrak 5 tahun Kak. Wah ya, 5 tahun lama juga ya. Tapi 5 tahun itu kamu nggak melulu hanya di posisi yang sama. Nggak menutup kemungkinan baru 1-2 tahun kalau kinerja kamu bagus, kamu ikut assessment ulang, jadi karyawan tetap.
Jadi nggak harus nunggu 5 tahun. Misal 5 tahun ternyata kita gini-gini aja nih jalan di tempat ya. Apa sih Iya. benefitnya untuk karyawan yang gitu? Ada uang pisah. Uang Ada. pisahnya nggak sedikit, 5 kalinya upah terakhir. Waduh, luar Gitu. biasa, Mbak. Terus kalau misalnya mau ngajuin resign juga bisa. Mengajukan resign juga Mm-mm. bisa. Dan kita tidak ada penahanan dokumen apapun ya Kak, kalau di BTPN Hmm. Syariah. Karena beberapa perusahaan di Jawa kan banyak tuh yang nahanan Iya, BTPN harus Syariah, nggak ada. ijazahnya harus disita, mungkin Iya, ininya harus nggak disita yang ada. asli kan seperti itu. Betul. Terus juga sudah 2 tahun bekerja, menikah dapat tunjangan pernikahannya 1 kali gaji. Dapat tunjangan pernikahan juga nih. Lumayan ya Jadi nikah? karyawan kok seneng banget ya ini kayaknya ya. Yang tadi ada umroh Iya betul. gratis, terus Mm-mm. kemudian dapat insentif tambahan. Oh ada tambahan lagi Kak. Ada tambahan lagi, Jalan-jalan ke luar negeri. jalan-jalan ke luar negeri. Setiap tahun. Waduh, Nah, ini apa karyawan yang berprestasi. ini perusahaan kayak gini nih yang harusnya dicari-cari ya. Iya. Harusnya peminatnya banyak sekali berarti ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kalau tahun ini tuh rewardnya ke Thailand, Jakarta, Singapura. Kalau tahun lalu lebih luar biasa lagi Turki, Korea Selatan Waduh. sama Malaysia. Luar Saya biasa belum banget. kedapatan nih Kak, doain ya. Belum kedapatan. Ya semoga nanti Mbak Delanya bisa keliling dunia. Amin. Dapat pembiayaan dari BTPN Syariah. Gratis. Gratis. Waduh. Duh, kayaknya jadi karyawan seneng banget ya Mbak ya. Ya. Jadi nasabah juga udah seneng. Jadi karyawan lebih seneng, lebih Itu makmur. kenapa saya bertahan lama di sini. Bertahan hingga 6 tahun ya? Iya, Waduh, insya Allah luar 6 tahun. biasa. Semoga bisa langgeng. Ini kalau boleh tahu sudah berkeluarga belum? Sudah. Sudah berkeluarga Mm. dan pelaku usaha juga bukan? Bukan. Bukan. Tapi Boleh dong. Tips-tipsnya kalau mau usaha. ya nanti mungkin di belakang kita bicarakan. Siapa tahu saya mau buat cabang di Bandar Lampung. Iya. Boleh. Mungkin terus kemudian untuk ini regionnya masih region Indonesia aja ya BTPN ini. Indonesia. Belum ada yang sampai ke luar negeri ya? Belum sih. Kalau kita luar negeri itu ke reward. Reward Ke aja. rewardnya aja. Tapi memungkinkan nggak kalau misalkan nanti tuh bakal memperluas jaringan gitu. Maksudnya bisa sampai se-Asia gitu kan. Karena kan kita tahu juga kan banyak warga Indonesia yang kemudian menjadi TKI di luar negeri kan. Mungkin dia juga ingin nih menjadi bagian dari BTPN Syariah kan seperti itu. Oke. Perusahaan mana sih yang nggak mau melebarkan sayap? Nah, Tentu. itu. Tentu. Sangat memungkinkan gitu ya. Tapi kapannya saya tidak bisa memastikan ya. Karena itu memang keputusan masih muda manajemen. juga ya, masih 10 Betul. tahun ya. Kita doakan saja semoga nanti akan makin lebih baik lagi nih BTPN Syariah. Sehingga makin banyak lagi perempuan-perempuan yang diberdayakan. Amin. Bukan hanya yang di lokal, bisa juga yang di internasional. Amin. Mungkin satu lagi deh nih pertanyaan buat Mbak Dela, bisa ngasih pesan-pesan nih buat semua perempuan di luar sana supaya mereka ini lebih bersemangat lagi atau mungkin akhirnya tertarik juga untuk menjadi nasabah atau mungkin karyawan di BTPN Syariah. Oke, baik. Kalau saya itu, ini selalu saya sampaikan ketika saya presentasi mau sebelum interview ya, ketika saya memperkenalkan perusahaan kita. Kenapa sih BTPN Syariah itu fokusnya pada perempuan? Banyak yang bertanya begitu, apakah ini ketidaksetaraan gender gitu ya? Enggak. Kenapa? Perempuan itu dikodratkannya multitalenta. Kita itu multitalenta. Kalau di rumah punya orang ibu ya khususnya ya, kalau masak biasanya sambil nyuci atau kakinya sambil ngelap lantai itu. Ya, jadi bisa bekerja multi talent lebih dari satu pekerjaan. Ini mohon maaf ya, ini laki-laki semua tapi saya bukan menyudutkan ya. Dan kalau bapak-bapak biasanya ya bisa masak tapi masak aja. Nyapu aja, ngepel fokus aja. pada satu hal. Fokus pada satu hal tapi beres benar-benar beres gitu ya. Nah, bakat-bakat itu banyak yang terkubur karena tuntutan. Perempuan kan tuntutannya tentu mengurus rumah tangganya kalau sudah menikah ya. Atau harus mengurus orang tua kalau masih single gitu ya. Sehingga itu banyak yang terkubur. Dan gak sedikit loh Kak yang interview di saya itu, misal dia korban divorce nih, atau suaminya selingkuh. Kamu kenapa? Kok udah lama berumah tangga, akhirnya memutuskan untuk bekerja lagi? Kan bukan hal yang mudah, apalagi anak masih kecil. Iya, suami saya selingkuh, saya gak punya sandaran lagi sekarang. Jadi saya harus punya penghasilan untuk berdiri gitu kan. Artinya kan dia sudah melalui masa sulit ya Kak. Nah harapannya BTPN Syariah bisa membantu masyarakat Indonesia baik sebagai pekerja ataupun nasabah untuk bisa mandiri gitu,
untuk bisa memberdayakan diri dia sendiri. Paling tidak kan kita nih perempuan emang kodratnya nyandar ya. Iya. Kalau yang single sama orang tuanya, kalau yang udah menikah Berkeluarga, sama pasangannya ya. pasangan. Cuma zaman sekarang itu kayaknya saya setiap weekend kalau nge-scroll sosmed ada aja kasus selingkuh lah dan yang lain-lain ya. Bener-bener. Katanya pasangan kita atau sandaran kita itu hilangnya hanya karena dua, kalau nggak diambil perempuan lain ya maha kuasa. Iya. Ya. Jadi jadi paling tidak ketika sandaran kita itu diambil, perempuan Indonesia itu bisa berdiri dengan kakinya sendiri. Minimal bisa membiayai diri dia dari ujung kaki ke ujung kepala, lebih baik kalau bisa membiayai anaknya gitu. Jadi walaupun misal sandaran kita diambil, kita jatuh tapi nggak gedabruk gitu Kak, masih bisa berdiri Masih bisa berdiri pelan-pelan. lagi gitu. Iya. Masih ada energi yang kemudian bisa membuat dia berdiri lagi. Betul sekali. Gitu. Wah, luar biasa banget pesan-pesannya tadi. Saya luar biasa ya. Mbak Dila ini seperti sosok motivator ya. Kalau saya perhatikan ini kayaknya udah luas banget menyampaikan motivasi kepada para perempuan-perempuan. Kayaknya juga udah banyak mungkin ya diceritakan juga, dicurhatkan oleh para nasabah tentang saya begini, saya bisa buat ini nih karena begini gitu. Jadi akhirnya banyak ilmu yang kemudian bisa juga di-share ke teman-teman yang lain. Semua itu sebenarnya saya sampaikan tuh bukan dari hasil saya sendiri sih Kak. Dari pengalaman nasabah, pengalaman orang-orang yang memang ingin bergabung di BTPN Syariah yang akhirnya saya rangkum dan saya sampaikan ke teman-teman yang akan saya rekrut gitu. Supaya itu bisa jadi inspirasi lah untuk semua orang gitu. Luar biasa banget. Ya tuh buat para perempuan yang ada di luar sana, sesungguhnya kalian itu bisa berdiri tegak meskipun kalian dalam keadaan yang rapuh atau mungkin kalian memang adalah sedang dalam keadaan yang sangat lemah gitu. Dengan adanya BTPN Syariah ini bisa ngebantu para perempuan di luar sana untuk semakin kuat, semakin kokoh, berdiri mandiri dan tentunya akan lebih bermanfaat lagi bagi yang lainnya. Mungkin itu aja Kak Dela, terima kasih untuk waktunya. Terima kasih sudah menyempatkan hadir di podcast kami ini. Mungkin ada kesempatan lain nanti kita join lagi ya. Sangat boleh ya? senang Iya. hati. Untuk semua para penikmat podcast Kansa ini yang misalkan nanti ada pertanyaan dan sebagainya bisa langsung aja tulis di kolom komentar dan nanti akan kami jawab di video-video yang selanjutnya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan podcast ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak.